Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia membutuhkan inovasi di segala bidang guna mencegah penyebaran pandemi dengan physical distancing. Salah satunya yakni dengan percepatan digitalisasi agar masyarakat merasakan pelayanan publik secara jarak jauh. Lantas bagaimanakah Kemenkominfo dapat melakukan percepatan penerapan digitalisasi? Kita akan langsung bergabung dengan Joni G. Plate selaku Menkominfo yang akan bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Ajeng. Iya, kita bicara. Pemirsa Metro TV di seluruh tanah Iya, air. selamat pagi. Kita akan berbincang mengenai percepatan digitalisasi yang sudah menjadi rencana dari Kemenkominfo. Bisa ceritakan apa sih yang akan dilakukan Kemenkominfo untuk melakukan percepatan digitalisasi ini? Jadi begini, Bapak Presiden itu melihat dan mencari apa sisi positif dan manfaat dari COVID-19. Salah satu sisi yang bisa diambil secara positif adalah apa? Justru COVID-19 ini berdampak pada akselerasi transformasi digital. Karenanya memberikan arahan pada kami dan seluruh jajaran kabinet ya untuk menyelesaikan proses transformasi digital dengan beberapa lingkup kegiatan di dalamnya. Yang pertama pasti untuk bisa melakukan transformasi digital kita harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Ya tidak saja sampai dengan jaringan utama atau backbone-nya, tetapi harus menyambung di jaringan middle mile dan jaringan last mile sampai di tingkat pemukiman penduduknya. Itu yang pertama. Yang kedua ya melakukan digitalisasi sektor-sektor strategis, pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, pariwisata dan seterusnya. Yang ketiga ya kita harus menyelesaikan juga pembangunan pusat data. Nah secara khusus ya pusat data pemerintah dalam rangka mendukung electronic government dan kebijakan pengambilan keputusan dengan dasar satu data nasional. Dan yang keempat menyelesaikan legislasi primer atau payung-payung hukumnya, diantaranya menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi karena digitalisasi itu basis dan konten utamanya adalah data dan secara khusus data pribadi dan juga undang-undang terkait lainnya dalam rangka digitalisasi seperti misalnya merevisi undang-undang yang terkait dengan digitalisasi penyiaran. Nah itu sudah kita masukkan dalam salah satu sektor di rancangan undang-undang Cipta Kerja. Nah, terkait dengan infrastruktur, ini yang paling sulit infrastruktur adalah apa? Secara administratif ada 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia. Dan diantaranya 70.670 sudah ada 4G, berarti di situ sudah bisa dilakukan proses digitalisasi. Ya. Tetapi ada 12.548 desa yang belum ada sinyal, khususnya sinyal 4G. Nah ini terdiri dari 9.113 desa di wilayah 3T dan 3.435 desa kelurahan di wilayah komersial atau non 3T. Di wilayah komersial atau non 3T itu saya sudah berbicara dengan operator seluler seluruhnya dan mereka menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan dalam 2 tahun ke depan, 2021-2022. Dan Kominfo sendiri akan menyelesaikan pembangunan wilayah 3T sebanyak 9.113 desa dan kelurahan melalui bauran kebijakan pembiayaan. Ada di situ rupiah murni yang sedang kami bicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan. Ada unsur PNBP di situ juga dengan Menteri Keuangan yang sudah mendapat green light dari Bapak Presiden. Ini tinggal soal teknis saja ya. Dan universal service obligation. Saya juga sudah berbicara dengan operator seluler untuk memastikan pembayaran universal service obligation ini tepat waktu sehingga bauran pembiayaannya bisa tersedia cukup agar Kominfo melalui Bakti membangun seluruh desa ya dan kelurahan wilayah 3T yang jumlahnya 9.113 itu pada tahun 2021 dan 2022. Tahun 2020 ini Kominfo sedang membangun 1.209 base station juga untuk keperluan wilayah 3T ya. Jadi termasuk misalnya tadi untuk ke Kabupaten Morotai,
Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau Kepulauan, Maluku, Maluku Utara, dan seluruh wilayah ya, Sangita Laut ya, itu semua wilayah-wilayah kabupaten wilayah 3T tahun 2022 mudah-mudahan insya Allah gitu ya, dengan tersedianya dana yang cukup, kami sudah menyiapkan roadmap-nya untuk menyelesaikan itu. Sehingga dengan selesainya pembangunan infrastruktur TIK di seluruh wilayah tanah air, menjangkau seluruh desa, di saat itulah kita sudah siap untuk digitalisasi nasional kita. Oke, itu kan rencana idealnya kalau tidak ada COVID-19. Tapi 2020 ini sedikit spesial karena COVID-19 ini membuat banyak hal menjadi tanda kutip berantakan. Apa yang menjadi prioritas untuk didigitalkan adalah yang pertama sekolah, bagaimana mereka bisa melakukan sekolah jarak jauh karena Bapak katakan tadi masih 2 tahun lagi kira-kira telekomunikasi di daerah-daerah terpencil ini masih bisa tersambung. Yang pertama sekolah, yang kedua adalah pelayanan publik yang juga tidak bisa ditunda. Apa yang menjadi jembatan agar mereka tetap bisa melakukan sekolah jarak jauh dan juga pelayanan publik secara digital? Jadi Ajeng ya, itu bukan ideal. Ya, yang direncanakan itu rencana yang seharusnya dilakukan, dan pemerintah sudah mempunyai komitmen menyelesaikan. Ya. Dan itu bukan ideal lagi, bukan dalam tataran teori, itu harus dalam tataran eksekusi atau tataran implementasi. Ya. Kalau saat tahun 2020 ini, tentu ya digitalisasi syarat utamanya harus ada infrastruktur di situ. Kalau infrastrukturnya tidak ada, 4G-nya tidak ada, ya tidak bisa. Kita yang bisa kita lakukan untuk wilayah yang sudah tersedia jaringan backbone, maka di situ pasti sudah tersedia internet. Tinggal paketnya. Apakah paketnya itu paket komersial yang dibeli, sudah tersedia di operator seluler semuanya, atau paket yang khusus, yaitu paket yang disubsidi. Paket yang disubsidi ini dibiayai melalui Kementerian Pendidikan untuk pendidikan jarak jauh, yaitu dana BOS. Tetapi saat ini mulai kemarin, ya beberapa hari terakhir ini, kami sudah berbicara lintas kementerian dan lembaga bagaimana menyediakan sumber pembiayaan paket-paket yang disubsidi oleh negara. Nah nanti sektor leadingnya dari mana, bisa saja itu melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kementerian Agama untuk pesantren, atau bisa juga melalui Kementerian Kominfo. Kami sedang berbicara itu. Tetapi kan saat ini untuk COVID ada di gugus tugas dan ada di PEN ya. Kemarin kita berbicara dengan timnya Pak Erik juga ya, bagaimana untuk mengalokasikan ini cukup besar. Mudah-mudahan segera bisa tersedia dan bisa didistribusikan. Tetapi aja operator seluler sejak awal pandemi COVID-19 sudah berbicara dengan saya dan sudah mengalokasikan 1,9 triliun paket internet gratis yang langsung diberikan oleh operator seluler ya. Tetapi tentunya operator seluler memberikannya tergantung kesediaan dan ketersediaan jaringan di tempatnya masing-masing. Itu jumlahnya 1,9 triliun per bulan dan sudah diberikan kepada universitas, kepada macam-macam sekolah ya. Tapi ini tentu belum cukup karena ternyata ada 53 juta siswa di Indonesia ini, belum termasuk mahasiswa. 53 juta siswa ini yang sedang kami rancang bagaimana segera menyediakan paket-paket yang disubsidi oleh negara. Ya. Yang kedua adalah Pak, untuk wilayah tertentu yang sangat mendesak, kami usahakan untuk menyediakan salurannya langsung ke satelit-satelit yang tersedia. Ya, penyediaan saluran-saluran itu disebut dengan akses internet langsung, misalnya untuk puskesmas, untuk kantor desa, ya. Untuk beberapa sekolah tertentu, tetapi tentu kecepatannya belum ideal untuk proses belajar mengajar jarak jauh. Nah, kecepatan ideal itu apabila dibangun jaringan utamanya, backbone melalui fiber optik atau microwave link yang saat ini sedang kami bangun. Untuk tahun 2020 ini ada 1.209 dari Kominfo, 1.209 BTS ya, dan dari Kominfo Bakti, dan saya sedang mendorong juga operator seluler untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah komersial yang menjadi tugas-tugas mereka.
Tadi Bapak juga katakan mengenai revisi undang-undang yang tengah digodok, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, mengingat banyak sekali orang-orang yang licik untuk menyalahgunakan dunia digital. Apa yang akan direvisi dan sampai mana penggodokan dari revisi undang-undang ini, Pak? Ya, ini proses digital ini salah satu dampak negatif yang harus diwaspadai adalah serangan cyber. Ya, serangan cyber berupa unethical hacking atau hacking yang tidak etis, yang mengambil data yang disebut dengan data breach dan data leak gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini sudah ada aturannya di Undang-Undang ITE. Tetapi aturan itu harus diperkuat dan penguatannya ada di draft Undang-Undang RUU PDP. Itu sudah kami ajukan ke DPR, sudah diterima oleh DPR dan sekarang ini sedang berproses politik di DPR. Saya tentu berharap ya dengan komitmen yang kuat yang saya lihat yang ada di DPR RI saat ini, mudah-mudahan setelah masa reses kali ini proses pembahasan bisa segera ditindaklanjuti. Dan menurut kami itu sebetulnya tidak banyak, ya hanya 72 pasal 15 bab yang bisa diselesaikan secara cepat. Sangat penting sekali untuk menyelesaikan RUU PDP karena itu berkaitan dengan proses penginputan data penduduk, ya, data pribadi, pengelolaan data pribadi, updating data pribadi, perlindungan hukum terhadap data pribadi, dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi tanpa melalui izin atau konsen pemilik data. Ini penting sekali terkait data pribadi. Juga yang terkait dengan RUU penyiaran, Undang-Undang penyiaran. Nah, aspek digitalisasi industri penyiaran, pertelevisian, radio, dan seterusnya itu sudah kami masukkan di dalam salah satu sektor telekomunikasi, pos, dan penyiaran di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sekarang ini sedang berproses. Dengan selesainya Omnibus Law, maka payung hukumnya sudah ada, proses analog switch off-nya bisa segera mulai dilakukan. Berapa lama itu sangat tergantung kesepakatan dengan DPR RI, tetapi di dalam draft yang ada sekarang 2 tahun. Kalau bisa dipercepat tentu lebih baik. Ya, terakhir Bang, sosialisasi apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat agar masyarakat juga siap untuk menerima percepatan digitalisasi ini? Proses digitalisasi tentu dilakukan secara masif, menyeluruh, ya, melalui seluruh spiral bangsa. Tidak bisa hanya melalui pemerintah, tapi seluruhnya. Termasuk misalnya saat ini, kemarin baru saja dikeluarkan impres baru, ya, tanggal 4 Agustus yang lalu, yaitu impres tentang protokol kesehatan. Di dalam itu bagaimana menggerakkan seluruh kekuatan nasional untuk sosialisasi protokol kesehatan. Sama juga sosialisasi digitalisasi, kita harus menggunakan seluruh spiral kekuatan bangsa kita. Kalau Kominfo sendiri tentu melakukannya dengan seluruh channel komunikasi yang ada di Kominfo. Pemerintah melakukan itu. Dan saya tentu berharap ya media-media yang menjadi salah satu spiral penting negara atau bangsa ya juga melakukan proses sosialisasi dan diseminasi. Kominfo ini mempunyai program terkait digital yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital. Ya, itu sudah menjangkau 75 juta rakyat. Juga ada program-program training atau pelatihan terkait dengan digital skill. Ada digital skill academy, ada digital leadership academy, ada digital talent scholarship, ada macam-macam yang menjangkau. Tetapi kebutuhan kita terkait dengan digital talent di Indonesia ini dalam 15 tahun ke depan banyak sekali. Setidaknya 9 juta digital talent yang mempunyai kualifikasi teknis. Dan itu berarti ada 600.000 per tahun. Kominfo mengambil bagiannya melalui program pelatihan 1-7 bulan. Tetapi SDM ini sangat penting. Bapak Presiden memberikan pengarahan. Ini harus dikerjakan secara gotong royong bersama-sama, termasuk di dalamnya ya lembaga-lembaga pendidikan tinggi, ya lembaga-lembaga pemerintah lainnya, pihak swasta khususnya teknologi company, ya para eksekutif atau ahli-ahli bidang digital dari perusahaan-perusahaan teknologi global bersama-sama dengan sekolah-sekolah atau ahli-ahli di Indonesia, para dosen, guru dan lain sebagainya.
Ya, percepatan transformasi digital nasional, pemerintah siap, masyarakat juga harus siap demi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih Bang Joni G. Plate telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.